Siang, pagi, pada rekaman ini saya akan menyampaikan materi minggu ke-14 terkait pengendalian pencemaran udara pada mata kuliah pengelolaan di. Oke. Silakan perhatikan materi yang saya berikan pada rekaman ini. Setelah itu, pada hari perkuliahan, sesuai jam perkuliahan, silakan menyelesaikan evaluasi untuk JPMK sesuai dengan materi minggu ke-14 ini. Di situ ada beberapa soal, silakan memilih soal pada e-learning sesuai dengan kelasnya. Jika PPIC, maka silakan masuk di kelas C. Jika PPIB, maka silakan masuk di kelas B. Dan di situ juga terbagi akan NPM ganjil dan NPM genap. Silakan memilih NPM sesuai dengan masing-masing NPM akhir, NPM digit akhir NPM. Oke, baik. Untuk materi pertama terkait mungkin penerimaan gas uang. Jadi di sini adalah beberapa peraturan. Dan untuk cipta kerja yang terbaru adalah Undang-Undang tahun 2022 dan juga PP 22. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang perlu ditaati terkait pengendalian pencemaran udara. Jadi harap diperhatikan berdasarkan PP 22 tahun 2021, di sini ada beberapa pengertian terkait udara ambien. Udara ambien sendiri itu adalah merupakan udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di wilayah yuridis Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup, serta unsur lingkungan hidup yang lainnya. Nah, lalu pencemaran udara sendiri itu adalah zat atau energi atau komponen yang menyebabkan pencemaran udara. Sehingga pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi atau komponen tersebut dari kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi kita balik ke udara ambien itu adalah udara yang ada di permukaan bumi. Nah, sumber pencemaran udara itu adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan pencemar udara ke dalam udara ambien. Nah, sedangkan emisi itu adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara. Jadi antar antar pengertian di sini ini memiliki keterkaitan. Jadi harap dipahami pada masing-masing pengertian. Di sini sumber pencemar udara itu ada dua, ada yang bergerak dan tidak bergerak. Dan yang ketiga adalah kombinasi antara bergerak dan tidak bergerak. Kalau yang bergerak sendiri ini dari kendaraan, kendaraan bermotor di jalan atau kendaraan yang bukan di jalan seperti kapal, kereta, atau pesawat atau peralatan pertanian atau dari konstruksi. Nah, kalau yang tidak bergerak itu salah satunya contohnya adalah cerobong pada industri. Nah, sedangkan kalau kombinasi itu contohnya itu di kawasan industri. Karena di kawasan industri itu kan ada yang kegiatan perpindahan antar fasilitas dan juga ada cerobongnya. Jadi tidak hanya dari cerobong.
Nah, contoh lain adalah tempat penimbunan sampah. Di situ ada kendaraan alat berat, alat berat yang tadi ini kan ada peralatan konstruksi. Nah, ini salah satunya juga bisa jadi ada alat berat kayak apa namanya roller yang buat pemadatan sampah seperti itu. Nah, ini untuk jenis polutan udara. Secara polutan udara itu terbagi dua. Ada yang partikulat atau partikel. Ini dia ada yang suspended particle, ada particulate matter, 10 ppm, 2,5, lalu ada timbal. Lalu ada yang berbentuk gas, ada oksida nitrogen, ada oksida sulfur, ada CO, hidrokarbon, atau ozon. Nah, ini jadi ada yang dari kegiatan industri itu menghasilkan keduanya. Ada yang hanya partikulatnya saja, atau ada yang gasnya saja, atau ada kombinasi antara keduanya. Nah, ini semua tergantung dari kegiatan industrinya. Nah, ini ada Pergub Jatim nomor 10 tahun 2009. Di sini ada baku mutu udara untuk masing-masing kegiatan industri. Ada beberapa, kalian bisa cek sendiri. Nah, ini ada beberapa persyaratan teknis administrasi. Jadi, setiap penanggung jawab jenis kegiatan wajib memenuhi ketentuan berikut. Ini, kalau membuat cerobong emisi harus dilengkapi dengan sarana pendukung sama alat pengaman. Lalu juga memasang alat ukur pemantauan, meliputi kadar sama laju alir volume untuk pada masing-masing cerobong. Jadi kalau kita di limbah padat, limbah cair, itu kan juga kita harus tahu debitnya, tahu fee-nya, tahu timbulannya. Nah, begitu juga dengan udara. Dan kita perlu tahu laju alir volumenya serta kadarnya. Nah, kalau di air kan ada PUD, CUD, ada seperti itu. Nah, kalau di udara juga ada kadarnya. Ini juga perlu ada alat ukur arah. Ini nih, ada arah dan kecepatan angin. Ya, ini adalah kondisi lingkungan yang mempengaruhi. Karena apa? Peletakan cerobong itu juga berhubungan dengan arah angin. Jangan sampai kita taruh cerobong malah arah anginnya dekat sama permukiman. Nah, itu akan jadi masalah yang lain. Itu ada di persyaratan lainnya. Ini juga melakukan pencatatan hasil emisi yang dikeluarkan pada setiap cerobong emisi. Terus juga wajib memasang ini emission monitoring system. Ini untuk cerobong tertentu ada industri baja, besi, industri kertas, pembangkit listrik, berbahan batu bara, industri semen. Harap diperhatikan untuk tugas presentasi berarti ada ada beberapa industri yang mendapatkan industri ini silahkan diulas terkait continuous emission monitoring system. Jadi silahkan dibahas bagaimana pengendalian pencemaran udara untuk industri-industri tersebut. Nah, selain itu, juga perlu penyampaian laporan pemantauan yang dilakukan 3 bulan sekali. Bagi cerobong yang tidak diberi peralatan ini, perlu pengukuran manual. Jadi, mengundang lab, atau kita sampling sendiri, tapi biasanya kita nggak punya alatnya, tapi biasanya kita minta tolong lab untuk melakukan pengukuran. Nah, laporannya itu juga dilaporkan. Dan, jangan lupa, nah ini tadi menggunakan laboratorium yang terakreditasi. Beberapa ini berdasarkan beberapa apa namanya eh, persyaratan yang wajib. Jadi persyaratan wajib bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan itu harus melakukan periode pemantauan tadi. Kalau punya chance tadi itu 3 bulan dilaporkan. Kalau tidak harus secara manual setiap 6 bulan diambil. Lalu penetapan lokasi emisi, jadi kita harus menentukan titik-titiknya, mengambil contoh uji, analisis kualitas untuk diuji di laboratorium. Nah, persyaratan cerobong itu adalah pengaturan. Itu tadi tinggi, letak, titik, cerobong. Harus ada lubang samplingnya juga. Jadi jangan sampai tidak ada lubang sampling. Nah, kan kita tahu sendiri, cerobong bentuknya tinggi. Nah, itu kalau tidak ada lubang sampling, itu akan menjadi masalah saat melakukan pemantauan. Terus juga ada sarana pendukung serta unit pengendalian pencemaran udara. Jadi macam-macam. Unit pengendalian bisa jadi dari teknologinya. Teknologinya ada macam-macam juga. Ini adalah aspek ketaatan. Jadi ada beberapa, mulai dari kompetensi personil, ada juga ketaatan terhadap sumber emisi dan titik penaatannya itu tadi.
terus terhadap parameter, jangan sampai melebihi baku mutu. Nah, udara sendiri itu juga sama seperti air limbah, kita memiliki baku mutu yang harus dipenuhi. Jangan sampai baku mutu emisi kita itu melebihi baku mutu yang ditetapkan. Nah, ini juga ada nih, ketaatan terhadap baku mutu, ada ketaatan data pelaporan, dan ketentuan teknis. Ini adalah beberapa permasalahan pencemaran udara bagi beberapa jenis industri. Silakan pada tugas yang nanti dipresentasikan menjelaskan jenis kegiatannya dan permasalahan pencemaran udara dan bagaimana pengendaliannya. Jadi kalau kita ada limbah gas, itu bagaimana pengendaliannya. Lalu untuk kalau dia berbentuk partikulat, nah itu bagaimana pengendaliannya. Nah ini contohnya adalah eh, pabrik pabrik ini ada produk kayu. Ini debu halus, penggergajian, cat, solvent, dan asap. Nah ini kalau debu atau namanya debu baku ini mineral, debu baku pada proses. Nah ini bagaimana? Nah ini kan hitungannya termasuk partikulat. Nah apa yang harus diterapkan, teknologi apa yang bisa sesuai untuk pengendalian pencemaran udara tersebut. Ya, silakan pada tugas untuk yang materi ini identifikasi pencemarannya, lalu sesuaikan teknologi yang bisa diterapkan sesuai dengan industri kalian masing-masing itu ya. Ini kalau pengendalian pencemaran udara akibat aktivitas industri, ini pemakaian bahan bakar minyak dan fosil itu pasti ada CO, NOx, SOx, dan partikulat. Jadi ada bekas pembakaran, ada gasnya juga. Nah, industri itu juga akan menghasilkan emisi pencemar udara spesifik tergantung bahan baku. Oleh karena itu, identifikasi bahan bakunya sesuai yang kalian sudah mengidentifikasi bahan baku, identifikasi produksinya sudah kalian lakukan, prosesnya sehingga bisa diketahui permasalahan dan cemaran yang dihasilkan. Ini industri besar seperti industri logam dasar, eh, lalu semen, umumnya itu berlokasi di daerah yang diperuntukkan khusus industri. Sehingga masalah pencemaran udara yang timbul itu akan bersifat khusus dan penyebarannya spesifik. Sebetulnya kalau kayak siar itu sudah ditaruh di ujungnya Surabaya kan sebetulnya, karena dengan harapan prosesnya itu tidak menyebabkan pencemaran. Nah, begitu juga pabrik semen di Gresik. Itu kan juga sebetulnya sudah ditaruh di ujung. Tapi memang karena pengembangan permukiman, beberapa permukiman mulai berkembang di area-area di sekitar industri tersebut. Ini PLTU merupakan kelompok industri energi khusus yang mengemisikan pencemaran konservatif dalam intensitas dan konsentrasi yang tinggi. Karena dari bahan bakunya sendiri itu batu bara yang tidak saja berasal dari proses pembakaran, tapi juga bahan bakunya sendiri itu berbentuk debu batu bara. Jadi kalau PLTU ini paling tidak itu pasti nanti ada teknologi yang menahan partikulatnya. Jadi selain menahan partikulat, nah ini yang parah itu partikulatnya. Nah, itu nanti jadi menyebabkan polusi. Ini adalah salah satu upaya pengendalian pencemaran udara. Bagaimana di mana ketiganya ini berkaitan adanya peraturan perundangan yang perlu ditaati, lalu dengan melakukan ini diagram alirnya adalah dari peraturan ini kita harus melakukan pemantauan, jangan sampai melebihi peraturan yang ada. Dari reduksi emisi kita dengan menerapkan reduksi emisi. Nah, dengan melakukan reduksi emisi, harapannya itu dalam pemantauan ini adanya pengurangan. Nah, dari penelitian dan pemantauan ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan perundangan serta dapat mendukung proses reduksi emisi. Ini jadi
Ini ketiganya ini adalah saling berkaitan, di mana kita kan mengharapkan pengendalian pencemaran udara ini akan memenuhi perundangan sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, dengan dukungan penelitian pemantauan serta dengan pelaksanaan reduksian emisi yang tidak benar. Kalau pendekatan perhitungan emisi itu ada tiga, dari mass balance, berarti dari proses, dari faktor emisi, dari kegiatan-kegiatannya, lalu dari pengukuran langsung, yang pengukurannya langsung itu. Nah, ini menjadi ditentukan berdasarkan karakteristiknya, pemenuhan baku mutunya, pengukur tingkat emisinya, dan mengetahui efektivitas pengendalian di dalam. Proses reduksi emisi atau pengendalian pencemaran udara ini satu bagian dari proses pengelolaan kualitas udara. Jadi ada beberapa strategi yang dilakukan terutama untuk menurunkan laju emisi dari sumber pencemar yang tidak bergerak atau dari industri tadi kalau yang tidak bergerak. Nah ini atau istilahnya biasanya reduksi emisi atau emission reduction. Ini adalah gabungan beberapa usaha untuk pengendalian tingkat tingkat emisi pada sumber. Ini jadi ada beberapa tahap. Jadi ada empat untuk reduksi sumber emisi tidak bergerak. Jadi spesifik untuk industri. Kita bisa mengganti proses, kita bisa memodifikasi sistem operasi, mengatur lokasi operasi, dan aplikasi alat pengendalian pencemaran udara. Di sini mengganti proses itu bisa mengganti bahan baku. Jadi pelarut cat ini diganti dengan air, ubah sumber bahan baku dari gas alam, bahan bakar dengan sulfur rendah ini. Lalu juga pencucian batu bara untuk penghilangan impurities. Terus ada juga modifikasi sistem operasi. Proses produksi ini bisa secara manual diubah dengan menerapkan otomatisasi. Jadi bisa diterapkan untuk eh, apa ya? Jadi secara otomatis. Jadi sistemnya dibuat tertutup, lalu ada aktivasi-aktivasi tertentu, ada sistem kontrol untuk pengurangan residu, lalu adanya SOP, pemeliharaan, ini terus juga peninggian spek atau cerobong. Yang ketiga itu mengatur lokasi operasi. Tadi sempat saya singgung terkait industri. Jadi kalau dalam peta tata guna lahan ya, nah kayak tata guna lahan itu modelnya. Jadi ada yang namanya RDTRK. Ini kalau kita merencanakan sesuatu, kita harus memastikan lahan atau lokasi tempat kita berusaha itu eh, memiliki apa namanya eh, apa ya istilahnya. Jadi di wilayah itu memang khusus peruntukannya. Nah, jadi peruntukannya memang untuk industri. Jadi kita tidak boleh membangun industri di wilayah dengan peruntukan permukiman. Karena harapannya itu pembatasan, jadi kita bisa melakukan pembatasan pencemaran. Membuat aturan izinnya juga harus jelas, lalu relokasi industri yang sudah berkaitan dengan permukiman. Yang terakhir, ini adalah alternatif terakhir. Jadi ada namanya alat pengendalian pencemaran udara berdasarkan lingkungan, teknis, juga biaya. Ya, pertimbangan lingkungan itu apa? Adanya ruangan tersedia atau tidak. Dari kondisi udara ambiennya, apakah memang sudah jenuh atau ini atau tidak. Nah, kondisinya memang sudah tercemar atau tidak, seperti itu. Lalu ada batas maksimal emisi yang diizinkan, ada pertimbangan estetik juga, serta dampak-dampak analisis dampak pengendalian terhadap pencemaran air tanah, juga terhadap tingkat kebisingan. Kalau pertimbangan tekniknya, itu adalah karakteristik kontaminannya, sisi kimia, kondisi polutan, ukuran partikel, terus korosivitas, reaktivitas kimia. Karena kan kalau dia korosif, itu berarti kan harus ada, jangan sampai nanti kalau kita punya punya cerobong atau punya alat teknologi apa, nah ternyata dia itu korosif. Nah nanti lama-lama jadi korosif ke alatnya kita, nah itu kan juga berbahaya. Ini karakteristik aliran gasnya, jadi viskositas, densitas, arah kelembapan, tekanan, lalu desain performanya juga menjadi pertimbangan.
Jadi ini tadi. Jadi beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu pemilihan peralatan, pencemaran udara, jadi konsentrasi, suhu, tekanan, eh, kelembapan, kandungan karat itu tadi. Terus dari zat pencemarnya juga. Nah, ini pertimbangan ekonomi, biayanya sama ukur alat yang diharapkan. Ini adalah beberapa kriteria pemilihan, jadi ada temperatur, tekanan, terus lalu ada kalau dia korosif, reaktif, atau dari ukur bentuk partikel ini, particle shape. Nah, ini. Jadi beberapa teknologi pengendalian pencemaran udara. Jadi kalau dia partikulat, nah kering, itu kita bisa pakai settling chamber atau siklon. Jadi atau inertia atau elektrostatik precipitator. Nah, kadang kan itu ada yang dia mengandung uap ya, jadi agak basah. Kalau basah itu kita bisa pakai wet scrubber atau spray tower, ini impingement plate atau scrubber. Nah, kalau gas itu kita bisa pakai combustion atau absorpsi atau adsorpsi. Ini kalau menyisihkan partikulat itu kita biasanya mengaplikasikan gaya karena partikulat itu kan kalian bayangin debu ya bergerak-gerak kan. Nah itu, nah ini kita bisa mengaplikasikan mempengaruhi arah geraknya di yang melayang-layang itu tadi. Jadi partikulat itu bisa keluar dari arah udara yang bawa. Kalau si debu itu yang terbang ini, nah kita bisa mempengaruhi, kita buat dia gaya sentrifugal jadi biar nabrak-nabrak debunya biar turun atau kita kasih tekanan itu fungsi dari teknologi-teknologi itu tadi. Jadi kita bisa memberi pengaruh pada gaya geraknya, gerak partikulatnya. Jadi ini itu tadi ada gaya gravitasi, ada yang dengan tumbukan jadi ditabrak-tabrakin, ada yang dengan gaya sentrifugal kayak mesin cuci itu. Jadi mesin cuci itu kan nanti bajunya kan nempel di pinggir semua kan kalau habis muter mesin cucinya. Nah, itu harapannya si partikulatnya itu nempel-nempel di pinggir, terus nabrak, terus jatuh. Terus ada yang juga pakai gaya listrik. Di, dikasih listrik. Ini adalah mekanisme, beberapa mekanisme pengisian partikulat. Ini diberi listrik, jadi dia daya tarik menarik. Kalau yang gas, ini itu adalah pengendalian dari sumbernya menggunakan peralatan yang sesuai, menghancurkan atau mengubah atau menjebak. Ini pengenceran polutan hingga tingkat yang diizinkan juga. Karena kan gas. Kalau gas itu ada absorpsi, absorpsi, perlekatan, ada penyerapan, terus ada yang oksidasi, itu bisa secara thermal atau combustion atau katalitik. Lalu ada juga metode biologi, prinsip pengolahan gas. Ini kalau yang absorpsi itu dia water soluble, terus kalau yang oxidation ini yang thermal, ini low dustnya, dust content, ini water content, ini baca sendiri. Ini kalau penerapan pencemaran gas itu dia dengan salah satunya combustion kayak di kilang minyak. Nah, itu apa sih namanya? Kadang gasnya kan itu berlebih. Nah, itu kita bakar kayak flare. Atau juga ada yang eh, pakai insenerator atau steam. Nah, ini tergantung. Jadi kita membakar gasnya agar gas tersebut kan gas. Kalau ada SO, NO tinggi contohnya. Kalau lepas di udara kan bisa meracuni, bisa berbahaya. Nah, oleh karena itu dibakar. Dibakar agar dia pecah, dia lepas, ditambahin oksigen, terbakar, jadi tidaknya lebih aman. Nah, kalau absorption kita bisa pakai absorber, lalu ada absorption, nih wadah penyerap itu. Ini kita lanjut ke, nah ini ke baku mutu.
Jadi itu tadi adalah beberapa yang harus dikendalikan. Nah, kita itu menilai tingkat pencemaran udara. Di sini ada dua. Ada pemantauan udara, itu dengan konsentrasi satuan tertentu. Nah, menilai tingkat pencemaran udara itu kita berdasarkan baku mutu ambien. Lalu, kalau yang udara lepas itu adalah berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Di sini itu kalau kita kualitas udaranya buruk dari emisi sumber yang tidak bergerak, itu kita pakai ke baku mutu emisi tadi. Tapi kalau yang indeks standar pencemaran udara ini kan apa ya, kondisi udara di sekitar. Itu kondisi udara di sekitar yang bisa saja dipengaruhi oleh kegiatan bergerak maupun tidak bergerak. Kegiatan. Sedangkan kalau ini adalah baku mutu spesifik dari kegiatan yang ada di situ di sekitar, apalagi untuk sebagai kontrol sumber emisi yang tidak bergerak itu tadi. Jika melebihi baku mutu, kita perlu yang namanya pengendalian. Ini adalah baku mutu udara ambien. Jadi ada SO2, ada karbon monoksida, dan nitrogen dioksida, ini hidrokarbon. Lalu kalau partikulat ini ada PM10, ada 2,5. Ini indeks pencemaran ini tanpa merupakan angka tanpa satuan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien. Dampak, jadi berdasarkan dampak kepada kesehatan manusianya. Jadi berbeda dengan yang baku mutu tadi. Nah, ini, jadi kalau dia punya partikulat segitu, nilai ozonnya segitu, O2-nya segitu, nah ini dia indeks standarnya berbahayanya eh, rendah, sedang, tinggi, atau berbahaya, sangat berbahaya. Nah itu, ini cara menghitung. Nah ini, jadi ini tadi baik, sedang, atau dia tidak sehat. Ini terhadap, kan dampak terhadap manusia. Berbeda dengan baku mutu. Kalau baku mutu itu memang kita spesifik menghitung parameternya. Nah itu dia ada melebihi atau, nah ini tadi. Jadi kalau kalau berdasarkan uh, NO, nah ini emisi baku mutu, ini. Ini adalah combustion, pembakaran oksidasi senyawa baik organik anorganik dengan membentuk CO2 dan air. Jadi harapannya ini sebagai kontrol pencemaran udara, mengubah bentuk kontaminan dengan pembakaran dari CO menjadi CO2 dan air. Dibandingkan dengan CO, karena CO di udara itu kan berbahaya, mencemari. Jadi mengurangi emisi harapannya juga bisa pengendalian terhadap bau, juga mengurangi opasitas. Jadi kalau gedang itu kan ada gas itu yang tidak, yang opasitas apa ya, bening itu loh. Kan nggak kelihatan, kita tidak bisa mengidentifikasi dia eh, berbahaya atau tidak. Karena gas kan tidak terlihat. Nah, kalau dikurangi opasitasnya kan jadi asap. Setidaknya itu bisa lebih mudah teridentifikasi secara kasar begitu. Nah, itu. Jadi, selain itu juga mengurangi resiko kebakaran. Jadi ada dua kategori, bisa afterburner atau flare. Kalau yang pernah, kalian kan pernah ke Python kan? Kok dibakar tuh ya? Nah, itu juga untuk melepaskan gas gitu. Ini industri migas. Ini melepaskan energi dari ikatan kimia yang terurai. Dilakukan apabila terdapat oksigen. Nah, ini bisa juga dengan sumber oksigennya dari udara sekitar atau udara ambien. Agar terjadi pembakaran, perlu ada pertimbangan suhu, temperatur, oksigen, turbulen, dan waktu juga. Ini kalau absorption. Ini absorber ini adalah berfungsi memindahkan massa polutan gas dari udara dibawa ke dalam cairan sebagai adsorben yang terserap. Jadi dia diserap ke air. Jadi yang awalnya di udara itu diintetin ke air. Contohnya agar dia bisa diolah dalam bentuk cair. Jadi jadi limbah cair itu nanti. Ini adalah contoh polutan gas umum. Nah ini dia itu larutan gasnya dalam absorben itu harus tinggi.
Ini memiliki tekanan bawah rendah, tidak beracun, tidak mudah terbakar juga. Ini air itu pelarut yang paling populer itu tadi berisi gas ini ditangkap di dalam air. Itu harapannya diolahnya bisa sebagai limbah cair. Ini ada yang spray chamber, jadi disemprot, ada yang kayak gitu. Ini plate tower. Nah, ini kalau adsorpsi, nah ini adsorpsi ini kita menggunakan media. Jadi gasnya itu kita harapkan dia nempel di celah atau pori padatan. Ini bisa dengan gaya fisika antar molekul atau reaksi kimia akibat kontak padat sama gas. Jadi absorber ini memindahkan massa polutan gas itu ke permukaan. Kalau tadi kan ada air, dia masuk di dalam air, asalnya gitu. Nah, kalau sekarang tuh si, si pencemarnya itu nempel-nempel. Kalian tahu karbon aktif kan? Nah, itu kayak gitu, nempel-nempel di permukaannya. Jadi ini absorpsi fisika itu akibat adanya perbedaan energi atau gaya tarik permuatan listrik. Jadi dia nempel itu tadi ke absorbatnya. Jadi dia absorption itu harus berpori, punya permukaan, tidak mudah hancur, dan dapat ditaruh dalam unit. Nah ini contohnya karbon aktif, silika gel, itu kan dia kecil-kecil banyak tuh, kayak pasir. Itu semakin banyak permukaannya bisa jadi semakin banyak ruang untuk si partikel atau pencemarnya menempel. Ya, jadi luas permukaan, konsentrasi, tekanan, itu memberikan pengaruh. Absorption, contohnya tahap absorpsi, absorber, nempel, tahapan absorpsi, desorpsi, itu. Nah, ini kalau sudah recovery itu bisa dengan kondensasi, dibakar, atau solidifikasi. Yang terakhir adalah terkait partikulat. Nah, kalau partikulat itu ada gravity settler, ada siklon, ada backhouse, ada elektrostatis precipitator, ada wave scrubber. Ini buat menangkap partikulat. Ini masing-masing gaya nih. Ada yang kalau gravity settler kita pakai gravitasi. Kalau siklon kita bantu dengan sentrifugal yang ditabrakin tadi. Kalau elektrostatis itu kita pakai listrik ya, tarik listrik. Jadi perbedaan muatan. Kalau ada wave scrubber sama pabrik filter. Filter ya dengan filter. Nih, jadi gaya gravitasi ini. Jadi partikelnya ini. Jadi partikelnya itu lebih dia punya berat. Gaya berat gravitasi jadi bisa mengendap dengan sendirinya. Ini efektif kalau ukurannya di atas 70 mikron. Karena kan berat, dia bisa mengendap sendiri. Hmm. Nah, kalau gaya sentrifugal itu udaranya diputarkan. Nah, ini bisa biasanya untuk siklon. Nah, ini untuk ukuran sekitar 5 mikron, dia lebih kecil. Karena kan kalau didiamin nggak bisa turun sendiri kayak yang gravitasi tadi. Jadi dia dikasih tekanan, dikasih gaya sentrifugal. Diputerin, tuh, terus nabrak. Nah, kalau elektrostatis itu diberikan muatan si, si partikelnya. Itu ukurannya kalau lebih kecil dari 10 mikron. Dikasih muatan negatif sehingga dia tertarik dengan uh, lempengan listrik yang lempengan atau alat itu yang uh, gaya memiliki muatan positif. Lalu ada yang intersepsi, ini partikulatnya terbawa dalam garis edar sehingga terpisah. Nah, ini jadi dia ketangkap juga, Pak. Kamu masuk ke porositas. Ini yang nempel-nempel itu tadi. Lalu ada yang difusi. Difusi ini menumbuhkan, jadi ditabrakin. Jadi mengganggu keseimbangan momentum partikelnya. Jadi kena nempel di impaksi di filternya. Ini adalah contoh gravity settler. Ini ruang segi empat dilalukan udara. Ini yang secara gravitasi tadi, kalau dia partikulatnya besar, di atas 70 mikron. Nah ini gambarnya nih. Jadi dia dilewatin gitu, dibantu ada penampang. Nah ini nanti ketangkep, ini ketang apa turun-turun sendiri.
harapannya udara yang tanpa partikulat sudah bisa keluar. Jadi ini sama kalau kalian tahu Pak sedimentasi yang nanti ada plate settlernya yang miring-miring gini, kalau di PDAM itu kemarin kalian ke sana, nah itu nggak kayak gitu. Jadi ini cuman bedanya buat udara. Nah ini sederhana kelebihan kekurangan. Nah ini kalau siklon, nah, ini udaranya diputerin nih, diputerin, tuing 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 tuing. Nah ini harapannya ada ada yang nabrak-nabrak ke dindingnya ini, nabrak, jadi turun bisa turun gitu. Nah, ini menggunakan gaya sentrifugal atau gaya gravitasi. Jadi partikulat dipaksa berputar. Nah yang besar tidak dapat bergerak bersama karena kena momentum. Akhirnya lepas dari aliran gas. Tadi kan dibuat muter-muter gini. Nah, karena dia lebih berat daripada si udara itu, akhirnya nabrak, nabrak, turun dia. Ini kurangannya efisiensi rendah. Ini backhouse filter, backhouse atau fabrik filter. Jadi ini paling umum biasanya banyak dipakai backhouse. Ini untuk dust collector biasanya. Ini, nah ini ada filternya. Jadi eh, nabrak-nabrak mana ya gambarnya yang enak. Ya ini sih paling gampang. Nah ini dia punya filter. Dilewatkan gini. Nah ini kan ini ada filter-filternya nih. Ini harapannya di ah ini nih kayak kayak vacuum cleaner. Nah vacuum cleaner kan ada yang ketambahannya itu kan filternya kan. Nah itu modelnya kayak gitu. Jadi si partikelnya berat. Nih, jadi kalau bersihinnya ya kan atau kalau kalian bongkar apa jalannya itu mah itu tarik dia kocok gitu, dia turun. Nih, kalau elektrostatis presipitator ini dia ukurannya 10 sama kurang dari 10 sampai 20 mikron. Ini ditambahin, nah ini mengalirkan udara dengan kawat. Jadi si partikel harapannya memiliki muatan listrik negatif. Nah, tapi si plate-plate-nya ini punya muatan positif. Nah, jadi pas lewat yang si partikel ini nempel. Nah, ini partikel apa di PLTU batu bara. Terus ini ada wet scrubber. Ini dia dengan disemprot. Jadi uh, penyisihannya dengan mengalirkan udara disemprot. Jadi katut pada partikel cairan penyerap. Jadi partikelnya katut nempel di cairan yang disemprot tadi. Oke, sekian untuk materinya. Jadi silakan dibaca lagi. Eh, saya ada waktu sekitar 1 jam sesuai dengan jam perkuliahannya untuk mengerjakan evaluasi materi ini. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 1 jam. Saya berikan respon sekitar 10 menit untuk pengumpulannya. Eh, jadi di minggu depan tidak ada kelas. Saya bisa di kosan. Silakan mengerjakan tugas evaluasi di e-learning. Sekitar ada 13 soal, ada soal esai, ada pilihan ganda juga. Terus saya beri waktu 1 jam untuk mengerjakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.